diikuti oleh berdirinya semua orang di dalam ruangan. Anda akan berkuda, Tuan? Tanya salah seorang pengawal. Mereka lupa Damien tidak suka ditanya, tapi melihatnya mengganti sarung tangan sudah cukup untuk mengetahui apa yang akan pria itu lakukan. Pengawal, siapkan kuda untuk Tuan Muda. Tuan Muda akan berburu. Baik. Damien melengos begitu saja bersama puluhan bodyguardnya tanpa menyapa Rosella. Semua orang bangun setelah dia keluar. Sementara Rosella yang mematung karena dia baikan, tidak sanggup lagi berdiri tegak. Rasa takutnya memburuk, lebih buruk dari keinginannya untuk menonjok pria itu. Apakah tidak ada cara untuk membatalkan pernikahan atau menonjok orang sombong itu? Rosella yang sadar betapa jauhnya perbedaan mereka merasa sangat tertekan. Bagaimana menjadi istrinya? Apakah akan bersikap baik pada istri? Rosella, jangan diambil hati. Suara Tuan Thomas mengambil suasana saat melihat Rosella mulai mencium lengannya sendiri. Gadis itu memberengut, bibirnya melengkung ke atas karena cemberut. Damien benci pada aroma yang menyengat. Tapi itu bukan berarti bau. Kami sungguh minta maaf. Tidak apa-apa, Tuan Thomas. Rosella akan memahami Tuan Damien. Jawab Paman Brown. Simpul senyum Tuan Thomas muncul setelah dia menoleh kepada Rosella yang wajah kecilnya pucat. Malu, benci. Tidak bisa dijelaskan. Damien hanya bercanda. Dia sangat sibuk dan jarang berbaur. Mungkin terdengar menyinggung, tapi dia tidak bermaksud. Bercanda macam apa itu? Rosella mengepal tangannya. Jarak berdirinya Rosella dan Damien itu sangat jauh. Tidak ada yang bisa menyentuh tempat di sekeliling Damien tanpa izin. Tidak mungkin Damien bisa mencium aroma Rosella dalam jarak sejauh itu. Keinginan untuk tidak menikah dengan orang sombong ini menggebu-gebu. Tapi apa jadinya jika Rosella menolaknya? Paman Brown pasti kecewa. Selain itu, tidak ada masa depan untuknya selain pernikahan ini. Rosella pasti akan memahami Tuan Damien. Saya berharap Tuan Damien juga memahami Rosella. Rosella ini pemalu sekali. Jelas Paman Brown tanpa menunjukkan keberatan setelah sikap Damien tadi. Tuan Thomas Alexander mengambil kopi di atas meja. Seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Damien tidak dididik untuk memahami orang lain. Mendengar ucapan calon ayah mertua yang sama sombongnya, Rosella terkejut. Dia meremas lengan Paman Brown sekuat keinginannya untuk segera pulang. Mereka jelas sedang menghina Paman Brown. Tuan Alexander, mengenai syarat kemarin, bagaimana kalau... Silakan lanjutkan pendidikan dan ujian kelulusan dulu. Setelahnya, tentang kapan memiliki anak akan jadi urusan Damien. Pernikahan mereka bisa disembunyikan sampai Rosella tamat sekolah. Anak. Baiklah. Rosella merinding. Dia tidak pernah berpikir akan punya anak dengan orang seperti itu. Tidak mau. Suara tembakan tiba-tiba terdengar. Menyentak kesadaran Rosella hingga memeluk rapat lengan Paman Brown. Itu Damien. Tuan Thomas menoleh pada Rosella. Dia mudah bosan. Bersikaplah yang patuh pada Damien untuk menjaga perasaannya setelah menikah. Tuan Alexander berdiri dari tempat duduknya. Paman Brown membungkuk kepadanya selagi menunggu dia keluar. Paman, apakah dia akan menembak istri juga? Hahaha. Rosella, jangan takut. Paman bersamamu. Tuan Damien hanya berkuda. Dia tidak akan menembakmu. Jawab Paman Brown selagi menggenggam tangan bergetar Rosella saat berjalan keluar. Rosella, kau adalah Rosella Brown. Mereka tidak akan tahu siapa kau. Jadi jangan berkecil hati. Tuan Damien akan menyukaimu. Kabar burung tentang siapa calon istri Damien membuat semua orang syok berat. Di negara ini, ada 3 wanita terbaik yang digadang-gadang akan jadi istri Damien. Tapi mengapa Rosella yang hina dan terhina menjadi pilihan keluarga paling terhormat itu? Adelia Van Houten, putri tunggal keluarga Houten yang menggandeng lengan Damien di hari penyambutan, meletakkan cangkir teh ke atas meja,
melirik dua buket bunga krisan yang baru saja diantar pelayan setelah mendapatkan kabar. Letakkan saja dulu di sana dan pergilah sarapan. Terima kasih banyak, Nona. Adelia dibesarkan dan dididik dengan keanggunan dan wibawa yang paling pantas untuk bersanding dengan Damien Alexander sejak lama. Hanya saja, semua menjadi rumit setelah putri bungsu kepala negara Avalon van der Hoof yang tergila-gila pada Damien merebut posisinya. Beruntungnya, keluarga Alexander lebih menyukai Adelia. Bukan dengan Avalon? Tanya Adelia pada pelayan setianya. Bukan, Nona. Kalau tidak salah, gadis itu bernama Rosella Jasmine, putri Tuan Charles Brown. Saat nama yang indah disebutkan, Adelia tiba-tiba tersenyum, membuat semua pelayannya terkejut. Anda tidak keberatan, Nona? Tanya sang pelayan. Sekali lagi langkah Adelia harus terhenti. Kali ini bukan karena Avalon. Adelia melirik lukisan bunga krisan yang dibuatnya pagi ini. Warnanya putih, cantik dan keemasan. Matanya yang bersinar hampir menunjukkan kepuasan. Tangannya mengelus lukisannya yang sempurna. Aku hanya penasaran, bagaimana Avalon bereaksi terhadap gadis menyedihkan yang mengisi sementara posisiku. Di saat yang bersamaan, berita buruk soal penghinaan Damien terhadap Rosella semakin merambah, tapi itu bukan fokusnya. Gadis itu akan jadi istrimu dalam waktu dekat. Jangan terlalu kasar. Tuan Thomas membuka pembicaraan setelah putranya memenuhi panggilan. Damien hanya diam, tidak pernah menanggapi ucapan ayahnya. Matanya mengarah ringan pada kue kering yang terhidang di atas meja. Hampir 20 menit berlalu tetapi Damien tidak memberikan tanggapan apa-apa. Nyonya Belinda Alexander menoleh pada apa yang mencuri perhatian putranya. Pelayan, bukankah sudah kukatakan putraku benci bunga? Singkirkan piring bergambar bunga ini. Maaf, Nyonya. Kami ganti. Damien mengguncang gelas wine. Semua pelayan meliriknya dari segala sisi, tersenyum berseri meski hanya bisa melihat Damien dari jauh. Nyonya Belinda sadar putranya tidak mudah diajak berbincang. Tapi dia penasaran tentang sesuatu. Damien, gadis-gadis di pertemuan. Mereka sangat cantik, kan? Tanya Nyonya Belinda. Dia menghidu aroma teh melati di genggamannya. Diam-diam melirik sang putra. Putri angkat Tuan Brown, dia lumayan menarik juga. Bibir merah Damien melepas gelas wine. Bagaimana menurutmu, Damien? Mata yang jernih mengarah pada sang ibu. Tidak ada reaksi di sana. Adelia lebih pantas. Balas Damien dingin setelah lama diam. Nada bicaranya datar dan merendahkan. Pernikahanmu dengan gadis itu hanya akan sementara. Kita perlu memata-matai dan memonopoli keluarga Brown sebelum menghancurkannya. Aku yakin Charles Brown sengaja menunjuk putri angkatnya. Gadis itu pasti dilatih dengan baik untuk memantaumu. Jelas Tuan Thomas. Putraku, kau akan menceraikan gadis itu dan menikahi Adelia secepatnya. Tambah Nyonya Belinda. Penjelasan orang tuanya tidak segera ditanggapi Damien. Dia melihat piring bergambar mawar di atas meja satu-satu diganti pelayan. Ide bagus. Komentarnya singkat tanpa emosi. Tuan Thomas mengarahkan matanya pada semua hidangan yang pelayan bawakan. Tetapi tidak pernah disentuh Damien selain wine. Sudah makan? Apa tidak ada hidangan favorit selain wine? Dia menunggu reaksi Damien tentang ucapannya lebih jauh. Tapi nanar dingin Damien hanya memperhatikan piring mawarnya dibawa pergi oleh para pembantu. Tidak? Jawabnya singkat. Menggambarkan bahwa selain wine di atas meja, semua hidangan mewah di dunia ini tidak menarik. Pernikahan akan dilaksanakan. Kau sudah tahu kapan? Setelah hari-hari panjang yang penuh kegilaan, Rosella yang dikurung oleh Bibi Brown hanya mampu memeluk lututnya di dalam kamar. Kak Tristan, maafkan aku. Rosella menangis. Dan disinilah dia berada pada akhirnya. Dia tidak lagi membalas ratusan pesan yang Tristan kirimkan. Bibi Brown menutup semua akses tentang Tristan darinya. Menyiksanya,
membiarkan Fiona memukulnya puluhan kali karena Tuan Brown hanya pulang di hari pernikahan. Bangun kau! Bibi Brown menarik lengan Rosella dengan kasar. Bisa-bisanya kau menangis dengan gaun yang mahal. Tahu berapa harga yang kukeluarkan untuk membuat gaun ini? Tubuh Rosella dibalut dengan gaun mewah panjang yang menutupi seluruh bekas luka di kulitnya, tapi punya belahan dada yang rendah. Tilenya panjang, menjuntai bagai ekor merak yang diturunkan. Payet-payet emas berkelip seperti warna mata Rosella, sementara butiran berlian mengelilingi pinggul kecilnya yang ramping. Sayang, dia malah menangis. Air matamu yang sampah akan merusak reputasiku. Lihatlah betapa hinanya dirimu. Bahkan gaun saja tidak mereka berikan. Gara-gara gaun sialan ini, Bibi Brown terus mencaci Rosella. Keluarga Alexander sangat keterlaluan. Jangankan lamaran sederhana, mereka bahkan tidak memberikan gaun yang pantas untuk pengantin wanita, sehingga Bibi Brown menjahit sendiri gaun pengganti untuk Rosella. Kembalikan padaku semua pemberian suamiku padamu setelah pernikahan. Enak saja masih pakai uang kami. Meski tidak diperlakukan istimewa, mahar yang diberikan Damien untuk Rosella sangat spektakuler. Tanah, properti, perhiasan, dan sejumlah uang yang nilainya fantastis. Mereka bahkan hanya menghargaimu senilai kotoran kuda. Dan mahar yang aneh, seekor bayi kuda hitam. Rosella tidak diberitahu jumlah mahar yang sebenarnya. Dia dilepas tanpa uang oleh Bibi Brown dan hanya dibiarkan membawa bayi kudanya. Lihat dirimu yang kampungan ini. Busungkan dadamu. Sikapmu akan jadi penentu masa depan keluarga Brown. Jika aku mendengarmu mempermalukan kami, apakah menurutmu aku akan berbaik hati pada Diana? Kalian itu menyusahkan kami saja. Rosella menahan air mata di pelupuknya dengan dada bergemuruh, menatap sendu Bibi Brown tanpa melawan satu kata pun. Bibi Brown menyentuh bekas luka di punggung Rosella. Tangannya bergerak dengan lembut menyisiri tiap tepiannya, dan Rosella hanya bisa mengepal tangan tersembunyi di bawah gaun. Jangan sampai mereka melihat bekas luka ini. Apa menurutmu Tuan Damien akan menyukaimu? Bahkan tanpa tahu bekas luka di kulitmu. Dia sudah jijik. Bibi Brown memasang senyum palsu, menyeret Rosella keluar dari kamarnya. Senyum kau? Dia mencubitnya. Saat sepatu kaca di kaki Rosella menyentuh teras kediaman Brown, semua orang tercengang, terutama Paman Brown. Tidak pernah seumur hidup Rosella mengenakan gaun yang bagus, dan hari ini dia terlihat begitu menawan meski wajahnya ditutupi selayar putih. Rosella, kau cantik sekali. Senyum palsu Rosella berubah menjadi air mata melihat betapa bahagianya Paman Brown saat memeluknya. Rosella, kau menangis? Paman Brown menunduk, menatap cemas pada wajah yang tersembunyi. Apakah pernikahan ini membuatmu? Rosella bahagia. Rosella hanya takut merindukan Paman. Paman Brown tersenyum lega, tawa hangat keluar dari mulutnya. Jangan sedih, sayang. Kita akan sering bertemu. Paman janji akan sering menjengukmu. Sekarang ayo kita berangkat. Paman Brown memberikan lengannya bangga kepada Rosella untuk digandeng. Paman, boleh Rosella memohon satu permintaan? Saat dia mengatakan ini, semua orang menoleh, terutama Nyonya Brown yang takut Rosella mengadu. Tentu, sayang. Apa? Bibi Diana pernah mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kampung halamannya dan berkebun. Setelah Bibi Diana sembuh, bisakah Paman berjanji akan mengantarkan Bibi Diana kembali ke kampungnya? Berbeda dengan wajah masam Nyonya Brown, Paman Brown tersenyum setelah diam sejenak mendengar permintaan Rosella yang mengharukan. Rosella sangat sayang pada pelayan mendiang ibunya itu. Tentu, Paman janji. Terima kasih, Paman. Dalam keheningan saat di perjalanan, saudara asisten Bibi Brown yang ditugaskan untuk mengawasi Rosella selama di kediaman Alexander nanti, mencubit lengannya. Enak saja kau minta Tuan Brown mengurus pelayanmu itu. Kau pikir kau itu siapa? Ih, jangan cubit.
Rosella yang marah menggeser duduknya menjauh. Ya ampun. Itu malah membuat Zelda semakin geram. Tepat setelah mobil rombongan keluarga Brown yang mengantar Rosella tiba di gedung pernikahan, tampak oleh mereka keramaian yang tak biasa. Ratusan pelayan mendekat untuk menyambut pengantin wanita. Selamat datang, Nyonya muda. Di balik selayar putih yang menutupi seluruh ruang di wajahnya, Rosella yang baru saja turun melihat semua orang membungkuk kepadanya. Titel istri Damien Alexander memang setinggi itu. Sayangnya, lebih dari penghormatan, mata-mata penuh kebencian lebih menyorotnya. Mereka sinis, berbisik, bahkan gelak tawa ikut terdengar. Mereka memandang Rosella rendah dengan kehinaan. Ayo, Rosella. Paman Brown membawa Rosella masuk dengan sikap yang bijaksana. Rosella hanya diam, menatap wajah Paman Brown yang tersenyum bangga, yang tidak peduli pada ejekan-ejekan orang padanya. Itu sudah cukup untuk mengobati hati Rosella. Baik, Paman. Saat Rosella menoleh, anggota keluarga Alexander lebih terlihat seperti akan membunuhnya daripada menyambut. Bagaimanapun, keluarga Brown dan keluarga Alexander pernah menjadi musuh. Silakan, Nyonya muda. Sepanjang langkah saat Rosella diiring menuju altar, pandangannya mengarah pada dekorasi gedung yang apa adanya. Tidak ada bunga, tidak ada hiasan, tidak ada lampu atau ucapan selamat. Bahkan tidak ada bunga. Pernikahan lelucon ini. Mereka sedang merendahkan Paman Brown. Rosella menguatkan genggaman pada satu-satunya bunga yang ada di dalam ruangan. Dia sangat gugup, memberanikan diri mengintip altar di depan. Tapi tidak melihat siapapun di sana. Selamat datang, Tuan Brown. Tuan Thomas membangunkan Rosella dari rasa gugupnya. Dia tampak mengatakan sesuatu kepada Paman Brown, tetapi Rosella tidak bisa mendengarnya. Ini dia menantuku. Walaupun hanya anak angkat, terlihat sangat menawan, kan? Rosella sangat terkejut saat sambutan hina Nyonya Belinda Alexander menggema di hadapan semua tamu. Rosella tidak tahu apakah itu sebuah penghinaan atau ketulusan. Yang jelas, orang-orang jeti diam dan menoleh ke arah mereka. Terima kasih, Nyonya. Rosella sudah menjadi bagian dari kami. Bahkan Bibi Brown yang tidak menyukai Rosella saja sampai tersinggung. Sudah bertahun-tahun keduanya tidak saling bicara. Ini pertama kalinya mereka saling menyapa. Nyonya Belinda memperhatikan gaun yang Rosella kenakan. Itu bukan gaun yang dia kirimkan. Ya, tentu saja. Jawab Nyonya Belinda sambil tersenyum. Setelah 2 jam lebih suasana berjalan rumit dan mendebarkan. Kehadiran Damien belum juga terlihat. Rosella yang tampak bodoh karena sendirian di atas altar sama sekali tidak diajak bicara oleh siapapun. Terlihat menyedihkan. Sepertinya Tuan Muda tidak akan datang. Gosip miring terdengar. Sudah 2 jam lebih. Matahari akan tinggi, tapi beliau belum juga terlihat. Jelas sekali beliau benci gadis itu. Mungkin Tuan akan membatalkan pernikahan. Ya ampun, malu sekali jati gadis itu jika benar. Rosella mendengar rasa kasihan, penghinaan, dan ejekan semua orang untuknya. Sedangkan anggota keluarga Alexander terlihat baik-baik saja di sana. Tidak punya rasa bersalah. Gadis malang itu meremas jari jemarinya yang kecil dan kurus di antara kemarahan. Menoleh dia kepada Paman dan Bibi Brown yang sedang khawatir dan gelisah. Seharusnya, bukan aku yang di sini. Maaf, Nyonya. Apakah Tuan Damien sedang ada pekerjaan? Mengapa beliau belum juga hadir padahal ini hari pernikahannya? Bibi Brown mengejutkan semua orang karena berani bertanya pada saat Nyonya Belinda sedang tertawa bersama para tamu. Nyonya Belinda menggugurkan senyuman. Apakah menurut Anda, putraku hanya mengurus pernikahan ini, Nyonya Brown? Jawaban santai Nyonya Belinda membuat tak ada yang berani berkutik. Rosella mengucurkan keringat dingin karena takut ini memburuk. Tapi ini sudah 3 jam. Bagaimana bisa seorang pengantin datang terlambat? Ini mencoreng reputasi keluarga kami. Balas Bibi Brown tegas. Nyonya Alexander tersenyum lugas.
Dia berdiri dari tempat duduknya dengan tenang, menghadap Bibi Brown hingga semua orang Jeti bergidik. Damien adalah pemilik sebagian besar gedung dan wilayah di negara ini. Dia bukan siswa SMA pengangguran yang hanya menumpang di tanah orang lain dan tidak berpendidikan. Sindirnya dengan senyuman manis. Ucapan itu membuat Bibi Brown merasa tersinggung. Nyonya Alexander, kalian yang berikan hormat untuk tuan muda. Belum selesai Bibi Brown menjawab, tiba-tiba 8 langkah yang serentak terdengar dari luar. Suara pimpinan ajudan menyeruak lantang, dan semua orang berdiri dari tempat duduknya. Hormat? Itu dia. Jantung Rosella berdetak hebat.